Selamat malam kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica Anggreni Segurian dengan NIM 1212018. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di T04 mengenai student performance. Di sini di T04 student performance ini merupakan tugas untuk mengembangkan sebuah solusi yang mampu menyimpan data mahasiswa dan akan digunakan untuk mencari mahasiswa-mahasiswa dengan nilai terbaik. Jadi seorang mahasiswa dapat dideskripsikan dengan nomor induk mahasiswa atau NIM atau ID, nama lengkap, NIM, indeks prestasi kumulatif, IPK, dan LSS yang telah ditempuh atau kredit. Solusinya akan dikembangkan secara bertahap sebagai berikut. Nah, di T04 ini ada dua task. Yang pertama task 01 adding up student. Nah, di tugas pertama ini diminta untuk mengembangkan sebuah fitur untuk menambah data mahasiswa baru dengan format student add, student ID, name, GPA, dan kreditnya. Kemudian solusi juga harus mampu menampilkan seluruh data mahasiswa yang telah tersimpan. Data ditampilkan berurut sesuai dengan urutan masukan, yaitu masukan yang tadi ada ID, name, GPA, dan kredit. Jadi format perintah yang digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang disimpan itu adalah student show all. Nah, di task yang kedua ini untuk menemukan the best students-nya. Pada bagian ini diminta untuk mengembangkan sebuah fitur untuk menampilkan N, di mana N ini merupakan mahasiswa terbaik yang dilihat dari IPK-nya. Bila terdapat lebih dari satu mahasiswa dengan IPK yang sama, maka mahasiswa diurutkan kembali berdasarkan NIM-nya. Berikut adalah format perintah yang digunakan untuk menemukan si mahasiswa terbaik dengan IPK yang tinggi. Pertama-tama saya mengisi bagian model, yaitu student. Saya menamai modelnya itu student. Maka di sini ada public class student. Di public class student ini ada beberapa atribut yang digunakan, yaitu name dengan tipe data string, ID dengan tipe data string, GPA dengan tipe data double, kredit dengan tipe data integer. Kemudian untuk masing-masing atributnya ini dibuat karena memang keempat atribut ini hanya bisa diakses di kelas student saja. Setelah itu di sini ada public student, string ID, string name, double, GPA, dan integer kredit. Di sini ID diinisialisasikan variabel instance ID menilai parameter ID. Name juga diinisialisasikan dengan parameter name. GPA diinisialisasikan dengan parameter GPA. Kredit diinisialisasikan dengan parameter kredit. Kemudian di sini ada metode getter untuk masing-masing atributnya. Ada public string get name atau name, ini untuk mengembalikan nilai variabel name. Kemudian ada metode getter untuk ID, ini untuk mengembalikan parameter si ID-nya. Kemudian ada method get GPA, ini untuk mengembalikan si parameter GPA-nya. Kemudian ada getter credit, ini untuk mengembalikan parameter kreditnya. Nah, yang terakhir saya menambahkan sebuah add override. Ini itu untuk menandakan bahwa metode yang akan di override ke dalam kelas ini. Nah, di sini juga menggunakan toString. Di string ini itu implementasi untuk mengubah objek student itu menjadi representasi sebuah string dengan mengembalikan ID, name, GPA, dan kreditnya secara berurutan seperti yang diminta di README-nya. Kemudian untuk drivernya, di sini ada dua driver. Yang pertama ada driver 1. Driver 1 ini sebagai implementasi dalam pengerjaan task 01, yaitu adding student. Di sini terdapat try scanner, new scanner, system ini adalah 12. Ini merupakan untuk memungkinkan
usernya itu memasukkan inputannya. Kemudian menggunakan array list juga karena memang student yang akan dimasukkan itu ada beberapa mahasiswa. Kemudian di sini ada looping while di mana setiap user memasukkan inputan itu akan berlanjut terus hingga akhirnya nanti si user memasukkan objek triple dash, itu menandakan inputannya telah selesai dan telah berakhir, ditandakan dengan adanya break, perintah break. Kemudian di sini di string data input regex tanda pagar ini menandakan bahwa setiap batasan entry datanya itu dipisahkan dengan tanda pagar. Nah, selanjutnya jika datanya itu atau perintahnya itu merupakan student add, itu menandakan bahwa si user ini harus memasukkan data-data untuk menyimpan data si mahasiswa. Di sini data yang diperlukan itu adalah ID-nya untuk di elemen 1, name di elemen kedua, GPA di elemen ketiga, kredit di elemen keempat. Di sini double dan integer saya menggunakan parse double dan parse inter masing-masing, itu untuk mengkonversikan masing-masing double dan integer itu ke dalam bentuk string. Kemudian di sini nanti student dengan parameter ID, name, GPA, kredit tadi akan disimpan di studentnya. Kemudian kondisi yang lain yaitu dimana jika datanya itu merupakan suatu perintah student soal seperti yang diperintahkan pada soal tadi, itu untuk memprint semua studentnya yang telah dimasukkan tadi data-datanya, yaitu ID, name, GPA, kredit. Untuk melakukan pengetesan di driver 1, saya akan coba menjalankan driver 1-nya. Nah, di sini bagian untuk dimana user dapat masukkan inputannya. Inputan yang diminta saya ambil langsung dari readme. Untuk 3 baris pertama itu kita ingin memasukkan data-data dari Marcelino Manado dengan link 12S20001 dengan IP 3,28 dan SKS 57. Kemudian kita juga akan memasukkan data dari Yoga Sihombing dengan link 12S20002 dengan SPK 3,04 jumlah SKS 57. Kemudian kita akan memasukkan nama Marcel Simanjuntak dengan link 12S20003 dengan IPK 2,57 jumlah SKS 54. Kemudian kita akan memberikan perintah untuk menunjukkan semua data mahasiswa yang telah kita masukkan tadi, maka hasilnya akan sesuai dengan 3 baris pertama ini, yaitu ada Marcel Manalo dengan 12S2001 dengan IP 3,28 jumlah SKS 57 diikuti dengan Yoga Sihombing dan Marcel Simanjuntak. Kemudian di sini kita akan memasukkan 2 data mahasiswa lagi. Kemudian kita beri perintah student all, maka di sini nanti telah bertambah menjadi 5 mahasiswa, dimana 3 baris pertama tadi diambil dari inputan yang output yang pertama yang sudah ditambahkan. Kemudian ada Johnston dengan IP 3,17 jumlah SKS 97 dan Nadia Tanglan dengan IP 2,98 dengan jumlah SKS 57. Kemudian saya akhiri yang triple dash, maka sini user sudah tidak masukkan inputan lagi. Nah, kemudian driver kedua, di driver kedua ini juga masih sama, masih strukturnya itu masih sama dengan di driver 1, masih menggunakan metode scanner. Scanner ini untuk memungkinkan user dapat memasukkan inputan, kemudian ada release student. Kemudian sini ada loopingan while untuk memungkinkan student
memasukkan input secara terus menerus hingga akhirnya nanti memasukkan triple dash untuk mengakhiri pemasukan input, dan diakhiri dengan triple dash di sini ditandai dengan adanya black. Kemudian string data input speed regex tanda pagar ini menunjukkan bahwa setiap entry datanya itu dibesarkan dengan tanda pagar. Kemudian di sini ada perintah student add di mana nanti user ini harus memasukkan beberapa atribut untuk menyimpan data si mahasiswa, yaitu ID di data pertama, name di data kedua, GPA data ketiga, kredit di data keempat. Kemudian akan disimpan data-data mahasiswa akan disimpan ke dalam student. Nah, kemudian di sini ada perintah student soal di sini untuk menampilkan nama-nama mahasiswa yang telah ditambahkan tadi. Kemudian di sini ada perintah student base untuk menemukan si mahasiswa dengan nilai terbaik. Kemudian dibuatlah di sini suatu metode untuk menemukan mahasiswa dengan nilai terbaiknya. Di sini metodenya, ini metode yang saya gunakan untuk menemukan mahasiswa terbaik. Di sini ada show base students dengan menggunakan array list karena memang mungkin ada beberapa mahasiswa yang memiliki IP terbaik, karena kita tujuannya adalah mengurutkan mahasiswa berdasarkan IPK-nya. Kemudian di sini saya juga meminta melakukan diskusi dengan peer saya untuk mengurutkan mahasiswa berdasarkan IPK-nya, maka keluarlah method collection batch of students new comparative student, dan kemudian diikuti dengan syaratnya, dimana ini merupakan kondisi untuk membandingkan si student 1 dengan student 2. Jika GPA si student 1 tidak sama dengan GPA student kedua, maka akan mengembalikan nilai dari si GPA mahasiswa kedua dan GPA mahasiswa pertama dengan kondisi pengurutan berdasarkan IPK secara menurun. Akan tetapi jika kondisi ini tidak tercapai, maka dimana kondisi ini adalah bentuk dimana si mahasiswa pertama itu memiliki IP yang sama dengan siswa kedua, maka dia akan mengembalikan barisan output dimana kondisinya itu udah pengurutan itu berdasarkan nimnya secara menaik gitu. Nah, kemudian ini yang bagian terakhir untuk menampilkan n mahasiswa terbaik. Di sini ada looping for integer i sama dengan 0, ini lebih kecil dari mapping n student size, dimana nanti ini akan terus melakukan pengulangan dimulai dari i nya sama dengan 0 sampai i nya lebih kecil dari n, dimana n ini merupakan jumlah mahasiswa terbaik yang diinginkan. Kemudian nantinya akan memprint student yang terbaik, memiliki IP terbaik, dimana ini itu lebih kecil dari batasan jumlah mahasiswa terbaiknya. Kemudian untuk mencoba driver yang kedua ini saya akan mencoba memerankannya. Ini saya akan masukkan input yang diminta di ref ini. Ini saya masukkan dulu data 3 mahasiswa ini. Nah, di sini menandakan bahwa ketiga data mahasiswa itu sudah dimasukkan. Kemudian ada perintah untuk meminta dua mahasiswa terbaik dari yang 3 ini yang memiliki IP terbaik, yaitu ada Marcelino Manalo dengan tipe dengan GPA 3,28 dengan SKS 57, kemudian ada Yoga Siombing dengan IP 3,64 dengan SKS 57. Kemudian kalau kita menambahkan studentnya
atas nama John Stompel dengan IP 3,17, maka harusnya kalau kita minta base nya 3, maka harusnya John Stompel itu berada di urutan kedua. Nah, kemudian kita ingin masukkan perintah student soalnya, maka ada 4 mahasiswa yang telah kita daftar. Kemudian kalau kita ingin masukkan si Nadia Tambunan dengan IP 2,98, terus kita minta pengurutan itu 5 mahasiswa terbaik, maka ini dia urutannya. Ada Marcelino Manalo, John Stompel, Yugen Xiaobing, Nadia Tambunan, Mesa Simanjuntak. Kemudian kita ingin meminta semua student soalnya, akan diurutkan berdasarkan ini. Nah, kemudian kita akhiri dengan triple dash, dimana user sudah tidak masuk ikutan lagi. Nah, sekian dari hasil presentasi saya. Jika terdapat kesalahan dalam pengertian dan pengucapan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.